Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo 20 Oktober 2021. Semuanya masih bersukacita, masih bersemangat, masih terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Puji Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah ketika Tuhan menyediakan waktu buat kita semuanya untuk datang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Saatnya nanti kita akan menyampaikan doa-doa kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, dan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Inilah waktunya saudara, jangan sia-siakan dan jangan pernah abaikan apa yang telah Tuhan sediakan buat kita, yaitu waktu saat kita beribadah doa pada malam ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kebahagiaan kita ketika kita masih merasakan rindu, masih merasakan cinta dan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus kita. Satu kebahagiaan yang luar biasa yang boleh kita alami bersama-sama untuk mengenal Dia, pribadi yang luar biasa, dalam dan dalam lagi. Mari bersama-sama kita akan satukan suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dalam lagi akan membuka ibadah doa kita pada saat ini. Segala yang ada lebih dalam.
Bapa surgawi yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, di malam ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena berkat dan anugerah-Mu kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, di dalam ibadah doa kami. Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong, memberkati, dan menuntun di jalannya ibadah ini Bapa, sehingga awal, pertengahan, sampai akhir boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus sertai kami. Kami mohon diampuni Bapa jika ada salah dan dosa kami. Dan kamu serahkan Bapa keberadaan kami, anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian pada saat ini. Kiranya Tuhan berkarya dan Tuhan memberkati. Tuhan pakai kami dengan kelemahan yang ada pada kami Tuhan. Kau lengkapi supaya boleh menjadi berkat di dalam ibadah saat ini. Berkati kami Tuhan ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami mendengar firman-Mu, dan ketika kami berdoa di hadapan Bapa. Tuhan, sekali lagi kamu serahkan ibadah doa kami saat ini sepenuhnya, awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Ketika hari Rabu ada ibadah doa, saat yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak, bahkan orang tua kita, ketika mereka menyayangi kita, banyak hal diperbuat untuk kita. Ketika kita salah, kita ditegur. Ketika kita mau melenceng, kita akan dinasihati oleh Tuhan, oleh orang tua kita. Secara jasmani orang tua kita, secara rohani Tuhan kita. Apakah kita mau menyediakan hati kita untuk dibentuk dan diajar, untuk dibawa kembali ke relnya lagi? Seperti Bapa sayang anaknya, kita akan nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan cermati dan rasakan setiap kata demi kata di dalam pujian ini. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku hari demi
jadikan izin matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari doa kita pada saat ini, saya akan membacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan menguatkan dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu sepenggal dari kisah di mana Barnabas dan Paulus sedang ada di Antiokhia. Mereka kembali ke Antiokhia dan mereka mendapati murid-murid yang lainnya. Saat itu mereka sedang dalam posisi yang kemungkinan tidak baik ya. Karena di ayat ini bahwa Paulus dan Barnabas ini menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang murid Kristus harus menghasilkan berbuah. Salah satu buahnya adalah buah pertobatan. Bagaimana dia akan mengalami semua itu ketika dia harus menghasilkan buah pertobatan? Salah satu buah pertobatan yaitu ketika kita mampu bertekun dalam iman. Artinya hidup kita ini tetap dan selalu ada dalam bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bertekun dalam iman. Yang namanya bertekun itu tidak hanya sekali dilakukan, tetapi intens, terus-menerus ini dilakukan di dalam kehidupannya. Bertekun dalam iman. Ini yang dipesankan Barnabas dan Saulus. Jadi ketika nanti kita menghadapi sesuatu hal di depan kita, baik itu kesengsaraan, baik itu pencobaan, atau apapun juga, Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih baik, kita akan siap karena kita sudah bertekun dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya murid yang tekun saja dia dapat lolos, dia dapat melampaui kesengsaraan ujian yang ada di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang boleh kita pelajari malam ini. Bagaimana kita menjadi murid yang bisa terus bertekun dalam iman. Yang pertama adalah kita membuka hati kita untuk menerima nasihat. Saudara, ketika kita dibiarkan begitu saja, berjalan begitu saja, tidak ada orang yang pernah menasihati. Contoh saja, ketika kita punya anak kecil, ngopo-ngopo dinengke wae, ngopo-ngopo dijarke, pada kadang digeguyu ya. Mereka taunya apa yang dilakukan itu benar. Padahal ada sesuatu yang mungkin tidak benar dilakukan oleh anak itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun juga, ketika kita mau terus bertekun di dalam Tuhan, salah satunya adalah ketika kita
membuka hati kita untuk menerima nasihat. Dan nasihat ini bisa lewat firman Allah yang kita baca atau lewat khotbah, bisa lewat hamba-hamba Tuhan yang lainnya, atau bisa lewat pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita mau menerima nasihat, kita mau diarahkan oleh Tuhan untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuka hati untuk senantiasa dibentuk dan dikuatkan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang bebal, jangan menjadi orang yang tegar tengkuk. Ini yang dimau Tuhan. Menjadi murid yang menghasilkan buah pertobatan, salah satunya adalah bertekun dalam iman. Itu bisa dilalui, bisa dicapai ketika dia membuka hatinya untuk senantiasa dibentuk dan dikuatkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui firman Allah yang kita pelajari dalam setiap harinya. Dua hal ini saudara, ketika kita mau menjadi murid Kristus yang luar biasa. Jadi ketika nanti kita melewati apapun juga, kita akan bisa. Karena kita bertekun, kita terus-menerus melakukan itu, tidak hanya sekali. Kita bisa bayangkan kalau kita mau ujian besok, kemudian belajarnya hanya malam ini wayangan, tentu saja pada saat membaca ini ingat, tapi ketika besok menghadapi soal-soal, blank. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak intens, ketika kita tidak bertekun, suara Tuhan itu berlalu begitu saja. Nasihat itu berlalu begitu saja. Suara hamba Tuhan itu berlalu begitu saja. Sehingga kita tidak ngoyot, saudara. Kita tidak menancap di air kehidupan itu. Akar yang menancap di air kehidupan itu, dia akan selalu hijau daunnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jadi mari di kebaktian doa ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi murid-murid yang bertekun dalam iman, dan kita mau melalui prosesnya. Kita mau dinasihati, dan kita mau dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Ini pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Antioquia, tetapi juga bagi kita semua murid-murid Kristus masa kini. Amin. Firman Tuhan yang pendek ini kiranya menolong kita untuk dekat dan dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita akan responi dengan firman Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk menyampaikan doa yang pertama kepada Tuhan, yaitu kita akan fokus ke penanganan COVID-19 dan kondisi di negeri kita ini, juga untuk orang-orang yang saat ini mungkin belum terjangkau program vaksinasi yang di pedalaman, di suku-suku Terabe. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Pujian indah saat berdoa, kita akan nyanyikan untuk mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bait 1 dan 2. Waktu kita
Saudara Nugroho akan menolong dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan atas keadaan kami Tuhan, di mana kami masih bisa dipersatukan melalui tayangan jam doa pada malam hari ini Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami menyerahkan seru doa kami Tuhan, di mana kami sebagai bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan telah memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, supaya melalui pemerintahan yang di atas, baik itu Bapak Presiden melalui jajarannya, dapat dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk program vaksinasi Tuhan, di mana vaksinasi ini Tuhan sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Namun ada beberapa kendala, baik itu di daerah-daerah yang mungkin susah terjangkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk tim-tim yang terkait Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan yang ikut dalam bagian vaksinasi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sektor-sektor terkait yang memiliki ataupun berdampak pada baik itu pertumbuhan ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pemulihan ekonomi ini Tuhan dapat segera pulih, segera tumbuh kembali Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk sektor-sektor lain, baik itu di bagian pariwisata ataupun sektor pendidikan, yang mungkin adik-adik kami ataupun teman-teman kami masih sebagian yang masih sekolah melalui internet ataupun daring. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya berangsur-angsur membaik seperti sedia kala Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kami yang sudah bekerja Tuhan, meskipun waktu yang dahulu terkena dampak karena mungkin dalam hal bekerja ataupun dalam hal berdagang mengalami penurunan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Sang Sumber Berkat yang sungguh dapat memberkati kami, dapat memberikan kelimpahan berkat-Nya, karena Tuhanlah Allah yang menyediakan segalanya. Kami menyerahkan untuk seluruhnya Tuhan dalam penanganan COVID maupun pemulihan di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sungguh mengasihi bangsa Indonesia ini, sungguh mencintai kami sebagai anak-anak-Nya. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan pokok doa yang kedua. Kita mau serahkan untuk program gereja PPRP supaya segera terwujud. Kemudian kita juga fokuskan untuk Natal, persiapan Natal di gereja kita, baik itu sekolah minggu maupun gereja dan organisasi yang lain. Yang terakhir kita mau serahkan teman-teman kita yang dalam kondisi sakit. Bapak Ibu yang di rumah bisa menyebutkannya satu persatu, saudara-saudara kita yang sakit.
supaya mereka dijamah dan dipulihkan Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan sedang merendah satu karya yang agung mulia untuk kehidupan kita, pribadi lepas pribadi maupun gerejanya. Kita akan siapkan dengan pujian Pelangi Kasih. Datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, begitu nyata dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, Kau izinkan kami kembali bersekutu di ibadah doa pada malam hari ini. Kami bersyukur dan terus bersyukur Bapa, dalam situasi dan kondisi apapun, karena kasih-Mu, karena kekuatan dari-Mu Bapa, yang terus memberikan kekuatan buat kami. Saat ini Bapa, kami rindu menyerahkan pergumulan kami, khususnya untuk program PPRP Bapa, yang terus kami gumuli hingga saat ini, yang terus kami berusaha memberikan yang terbaik. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau yang akan campur tangan, Kau yang sendiri akan beracara dan mewujud nyatakan program kami ini Bapa. Kau pakai setiap anak-anak-Mu yang boleh terus berusaha dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk pelaksanaan program kami ini. Saat ini Bapak, kami juga menyerahkan persiapan di dalam gereja kami untuk menyambut kelahiran-Mu di bulan Desember ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami persiapkan nanti untuk kemuliaan nama-Mu saja. Meskipun kami masih di suasana di mana pandemi ini masih terus menyelimuti kami, namun kami yakin Kau sendiri Bapa yang akan terus menaungi kami. Kau yang akan menyertai di dalam setiap rangkaian acara Natal di gereja kami. Kau pakai setiap anak-anak-Mu, Kau pakai seluruh jemaat-Mu Bapa, untuk mempersiapkan hati, jiwa dan rohani kami, untuk terus dan terus Bapa bertekun dan bertekun dalam tangan kasih-Mu. Bapa, saat kami ini juga terus menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit Tuhan.
karena hanya Engkau Allah tabib agung yang mulia. Engkau sumber kekuatan, sumber kesehatan Bapa. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, Kau Tuhan yang akan jamah, Kau pulihkan, Kau pakai seluruh anggota keluarganya Tuhan untuk terus memberikan dukungan yang terbaik, memberikan kontribusi, memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakitnya. Kau pakai juga Tuhan para medis yang boleh Kau percaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik juga untuk kesembuhan mereka. Bapa, kami serahkan rangkaian pergumulan doa kami pada malam hari ini dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, ini seru dan doa kami mau serahkan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah setia Tuhan. Berkati dengan berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia, berkat kelancaran dalam mereka mencari rezeki Tuhan, berkat kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Tuhan yang terus menolong menopang mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik itu studi, baik itu pekerjaan, baik itu teman hidup, baik itu omongan, dan yang lainnya Tuhan pergumulan kami untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup jemaat-Mu ini Kamu serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau terus menopang, Engkau terus menatang, bahkan Engkau terus menyertai kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan permohonan kami dan doa kami, dan kami mohon diampuni jikalau dalam ibadah ini ada dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, mohon diampuni. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Usai sudah ibadah doa kita malam ini, selamat malam, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.